Baiklah, di tahap kedua saya akan menjelaskan tentang gejala sosial masyarakat di kehidupan sehari-hari, kebutuhan pelayanan pendidikan untuk anak tunanetra. Gejala sosial masyarakat di kehidupan sehari-hari. Adanya gejala sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari telah membuat munculnya dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kehidupan sosial masyarakat tidak akan terlepas dari gejala sosial, apalagi dengan di Indonesia yang banyak sekali kemajemukan, mulai dari etnis, suku, budaya, adat istiadat, kelompok organisasi, serta perbedaan lainnya. Tidak hanya karena adanya kemajemukan terjadinya gejala sosial, bisa juga melalui perkembangan teknologi, perubahan dan dinamika sosial juga bisa memunculkan gejala sosial. Dampak gejala sosial yang ada di masyarakat. Adanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari adanya perubahan sosial yang sedang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ketika fenomena sosial muncul karena adanya perubahan sosial, maka gejala sosial memicu adanya dampak baik positif maupun negatif. Dengan demikian, gejala sosial yang muncul memberikan pengaruh terhadap aktivitas dalam kehidupan seorang warga, kelompok maupun masyarakat tersebut. Kemudian kebutuhan layanan pendidikan untuk tunanetra. Yang pertama, anak tunanetra pada dasarnya membutuhkan suatu pendidikan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya secara optimal. Meskipun dengan segala keterbatasan indera pada dirinya, terutama pada indera penglihatannya, anak tunanetra membutuhkan latihan khusus yang meliputi latihan membaca, menulis huruf braille, menggunakan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta melakukan latihan visual atau fungsional pada penglihatan. Yang kedua yaitu layanan pendidikan bagi anak tunanetra dapat dilaksanakan melalui sistem segregasi, yaitu suatu sistem yang secara terpisah dari anak yang masih memiliki penglihatan yang masih bagus atau tidak memiliki kecacatan, dan integrasi atau terpadu dengan normal di sekolahan umum lainnya. Tempat pendidikan dengan sistem segregasi meliputi sekolah khusus atau SLBA, SDLB, dan kelas jauh. Bentuk-bentuk keterpaduan tersebut yang dapat diikuti oleh anak-anak tunanetra yaitu melalui sistem integrasi yang meliputi kelas biasa dengan adanya seorang guru konsultan, kelas biasa dengan seorang guru kunjung, serta kelas biasa dengan guru-guru sumber atau guru khusus atau kelas khusus. 3. Strategi proses pembelajaran untuk anak-anak penyandang tunanetra pada dasarnya memiliki kesamaan dengan strategi pembelajaran anak-anak pada umumnya. Hanya saja ketika dalam pelaksanaannya memerlukan pembelajaran tersebut, yang dalam hal ini adalah anak tunanetra, sehingga pesan atau materi yang disampaikan dapat diterima ataupun dapat ditangkap dengan baik dan mudah oleh anak-anak tunanetra tersebut. Dengan menggunakan semua sistem inderanya yang masih berfungsi dengan baik sebagai sumber pemberi informasi.
Yang keempat yaitu dalam suatu pembelajaran untuk anak-anak tunanetra tersebut terdapat beberapa prinsip yang harus untuk diperhatikan. Antara lain, yang pertama yaitu prinsip individual. Prinsip individual dalam prinsip pembelajaran untuk anak tunanetra merupakan prinsip umum dalam pembelajaran manapun. Dalam hal ini, guru dituntut untuk dapat memperhatikan secara detail segala perbedaan-perbedaan dalam setiap individu tersebut. Dalam pendidikan anak tunarungu, perbedaan-perbedaan umum tersebut menjadi lebih luas dan rumit. Selain perbedaan-perbedaan umum seperti usia, kemampuan mental, fisik, kesehatan, sosial, dan budaya pada anak-anak tunanetra tersebut memiliki perbedaan khusus yang terkait dengan ketunanetraan tersebut, seperti tingkat ketunanetraan tersebut, sebab-sebab ketunanetraannya, dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, harus ada perbedaan layanan pendidikan antara anak tunanetra dengan anak normal lainnya. Prinsip layanan individu tersebut jauh lebih mengisyaratkan pada perlunya seorang guru untuk merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan keadaan si anak tersebut. Inilah yang menjadi dasar pendidikan yang dilakukan secara individu agar tidak ada terjadinya ketimpangan sosial antara anak penderita tunanetra yang satu dan yang lainnya. Peran guru di sini memang menjadi salah satu hal utama dan pokok dalam metode pembelajaran ini, dan menjaga anak-anak agar anak tersebut tidak merasakan kerendahan dirinya, yang justru anak-anak tersebut tidak merasakan kerendahan dirinya akan menghambat kelancaran anak-anak tersebut dalam belajar. Yang kedua yaitu prinsip pengalaman penginderaan. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk anak-anak penyandang tunanetra harus memungkinkan anak tunanetra tersebut untuk mendapatkan pelayanan pengalaman secara nyata dari apa yang dipelajari. Yang ketiga yaitu prinsip totalitas. Strategi pembelajaran ini dilakukan oleh seorang guru untuk dapat memungkinkan seseorang siswa untuk memiliki pengalaman objek secara langsung maupun pada situasi yang terjadi secara utuh. Dalam strategi ini dapat terwujud apabila sang guru dapat mendorong anak tersebut untuk dapat melibatkan semua pengalaman penginderaannya secara terpadu dalam memahami sebuah konsep. Yang keempat yaitu prinsip aktivitas mandiri. Dalam sebuah strategi pembelajaran haruslah dapat memungkinkan anak atau dapat mendorong anak tunanetra dalam belajar secara aktif dan mandiri. Anak dapat belajar dan menemukan sesuatu yang ingin mereka pelajari. Sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator yang dapat membantu anak-anak untuk belajar dan menjadikan sebagai motivator anak-anak penyandang tunanetra yang dapat membangkitkan keinginannya untuk tetap bersemangat dalam mencari ilmu. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa dalam
proses belajar itu tidak hanya sekedar mendengar atau mencatat saja, tetapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Keharusan ini memiliki implikasi yang bagus terhadap perlunya si anak untuk dapat mengetahui, menguasai, dan menjalani proses dalam memperoleh fakta atau konsep yang baik. Dalam hal ini pembelajaran yang sangat penting untuk anak-anak tersebut, akan tetapi akan lebih penting lagi apabila anak tersebut dapat menguasai dan mengalami secara personal dan langsung untuk mendapatkan si pembelajaran dengan cara mengalami dan mengenal suatu objek secara langsung, dapat membantu anak untuk dapat mengenali apa yang selama ini anak-anak normal lain alami. Menurut fungsinya, suatu metode pembelajaran tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa media, yaitu media untuk menjelaskan konsep yang berupa alat, peraga, dan media untuk membantu kelancaran proses pembelajaran yang berupa alat untuk proses pembelajaran. Yang pertama yaitu alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu proses suatu pembelajaran anak tunanetra meliputi objek atau situasi yang sebenarnya dengan cara prinsip totalitas atau situasi yang sebenarnya. Yang kedua yaitu alat bantu pembelajaran antara lain alat bantu untuk menulis huruf Braille, alat bantu untuk membantu dan membaca huruf Braille, dan alat bantu untuk berhitung, serta alat bantu yang bersifat audio seperti tape recorder. Jenjang pendidikan bagi tunanetra sangat memerlukan layanan pendidikan luas. Anak tunanetra sangat memerlukan layanan pendidikan khusus. Jenjang pendidikan bagi anak tunanetra terdiri dari yang pertama yaitu Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau TKLB, yang di dalamnya terdapat program kegiatan belajar. Yang pertama itu program umum, pembentukan perilaku melalui pengembangan Pancasila, agama, disiplin, perasaan atau emosi, dan kemampuan bermasyarakat, serta mengembangkan kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Kemudian program khususnya yaitu orientasi dan mobilitas. Kemudian susunan program pengajaran. Kegiatan belajar 3 jam per hari, setiap jam pelajaran lamanya yaitu 30 menit. Lama pendidikan berlangsung selama 1-3 tahun. Usia sekurang-kurangnya berusia 3 tahun. Rasio guru dan murid 1 guru pembimbing, 5 peserta didik. Sistem guru yang pertama yaitu guru kelas, kecuali untuk bidang pengembangan orientasi dan mobilitas. Yang kedua tim taking. Ya. Pendidikan yang kedua yaitu sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Yang di dalamnya yaitu terdapat kurikulum, program umum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani dan kesehatan. Program khususnya yaitu orientasi dan mobilitas dan Braille program. Muatan lokalnya antara lain yaitu bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan daerah setempat. Yang B yaitu susunan program pengajaran.
Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 30 sampai 24 jam pelajaran tiap minggu. Untuk kelas 1 dan 2 setiap jam pelajarannya lamanya 30 menit. Kelas 3 sampai dengan 6 setiap jam pelajarannya yaitu 40 menit. Lama pendidikan berlangsung selama sekurang-kurangnya 6 tahun. Usia sekurang-kurangnya berusia 6 tahun. Rasio guru dan murid, 1 guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran orientasi mobilitas, pendidikan agama, pendidikan jasmani dan kesehatan. Yang kedua, team taking. Yang ketiga yaitu mengembangkan program pendidikan individual bagi siswa tunanetra yang membutuhkan layanan tertentu. Yang ketiga yaitu sekolah menengah pertama luar biasa atau SMP-LB. Yang terdapat yaitu kurikulum, program umum, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris. Program khususnya yaitu orientasi dan mobilitas serta Braille. Program muatan lokal yaitu bahasa daerah, kesenian daerah atau lainnya yang telah ditetapkan oleh dinas pendidikan daerah setempat. Program pilihan yaitu paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha, dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Yang selanjutnya yaitu susunan program pengajaran. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum, program khusus dan muatan lokal kurang lebih dari 48%, sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 52%. Lama pendidikan yaitu berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Siswa telah tamat sekolah dasar, luar biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara. Rasio guru dan murid, 1 guru mengajar maksimal 12 siswa. Sistem guru mata pelajaran, sekolah menengah luar biasa atau SMLB. Kemudian pendidikan SMALB, sekolah menengah luar biasa, yang terdapat kurikulum, program umumnya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan bahasa Inggris. Program khususnya yaitu Braille, program pilihan, paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha, dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Susunan program pengajaran. Kegiatan belajar sekurang-kurangnya 42 jam pelajaran tiap minggu. Setiap jam pelajaran lamanya 45 menit. Alokasi waktu program umum kurang lebih 38%, sedangkan alokasi waktu program pilihan kurang lebih 62%. Lama pendidikan berlangsung selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Siswa telah tamat sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan setara. Rasio guru dan murid, 1 guru mengajar 12 siswa. Yang terakhir yaitu sistem guru mata pelajaran. Mungkin
Ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan maupun salah kata dalam saya menyampaikan UAS pelajaran disabilitas tunanetra, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan ibu dosen, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.